Halo viewers, selamat datang kembali di Madam Lizzy's Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat, prima, dan tentram ya pastinya. Untuk kali ini, Madam Lizzy akan membawakan bacaan kartu tarot khusus kalian yang berzodiak Virgo untuk bulan Juni 2021. Hai Virgo. Oke, untuk kalian yang para Virgo yang sudah tune in sekarang di videonya aku minta tolong untuk support dan love-nya dengan hitting the subscribe channel untuk channelku biar kita semua bisa tetap memberikan video yang terbaik untuk para Virgo. Nah, sebelum aku memulai, aku ingatkan kembali ya kepada para viewers bahwa semua readingan untuk kali ini merupakan energi kolektif yang sudah aku terima. Jadi maksudnya energi kolektif itu adalah ini merupakan general reading. Jadi bisa saja ini nyambung dengan kalian, tapi bisa juga tidak. So aku sudah menyiapkan nomor kontakku di bawah description boxnya aku untuk kalian bisa reach out ke aku jika kalian ingin melakukan private reading. Oke Virgo, aku ingin memperkenalkan dulu ya untuk kartu-kartuku. Di pal pertama dan pal kedua ini bukan menyikapi sih, ini mencakup keuangan dan karirnya kalian. Lalu untuk di pal ketiga dan pal keempat ini lebih untuk kalian yang sebenarnya sih lebih untuk kepercintaannya kalian ya. Yang pal ketiga ini untuk kalian yang masih single, dan ini pal yang keempat untuk kalian yang sudah berumah tangga atau yang sudah berpacaran. Oke, aku mau mulai ya dari pal 1 sama pal 2 dahulu. Oke. Alright. Lumayan agak deg-degan ya. Virgo, untuk bulan Juni 2021. Di sini kartu-kartunya kalian lumayan agak sedikit membuat saya cengang ya, karena it's not gonna be easy for you guys to know this, tapi ya mau nggak mau ya saya harus menjabarkan satu persatu. Untuk pal pertama itu lebih mendeskripsikan keuangannya kalian ya. Kita ada Four of Wands, ada Seven of Wands, Five of Cups, Seven of Swords, Five of Swords. Oke, pal kedua ini untuk karirnya kalian itu ada King of Cups, King of Pentacles, King of Wands, ada Death, dan juga ada Three of Pentacles. Dan Knight of Wands ini berada di bottom of the deck ya kalian. Oke, which di sini kalau yang aku lihat Juni 2021 akan menjadi bulan yang kurang menguntungkan sebenarnya untuk para Virgo di luar sana ya. Kebanyakan ini energi yang aku tarik merupakan energi Virgo yang kemungkinan besar sudah memiliki rumah tangga atau yang akan berencana untuk berumah tangga ya. Kenapa di sini saya bisa bilang seperti itu, karena di sini ada yang Four of Wands ya. Four of Wands ini sih sebenarnya lebih untuk ke unionship ya. Kalau untuk di keuangan ini sebenarnya lebih ke pengharapan kalian untuk bisa stabil sebenarnya. Kalian mungkin di sini berharap ya di bulan Juni 2021 itu akan lebih stabil dari sebelumnya, tapi sayangnya ternyata kalian akan banyak sekali perjalanan yang lumayan bisa dibilang ouch gitu, atau sesuatu yang kalian sebenarnya tidak pernah menyangka dan tidak menduga-duga ternyata terjadi juga. Karena kenapa di sini ada Seven of Wands, ada Five of Cups juga nih, dan ada Seven of Swords, bahkan ada Five of Swords.
Ini terlebih terlihat kayak seakan-akan kayak gini. Kamu punya keuangan ya, kamu punya keuangan, tapi sadly, sayangnya gitu ya, ternyata kamu itu cuman dimanfaatkan di sini. Ada Five of Cups, ada Seven of Swords, Five of Swords, Seven of Wands. Ini buat aku wow, amazing, tapi aku juga merasa aduh, saya sangat merasa kasihan banget buat kalian semua di sini, karena di sini bener-bener kalian tuh akan banyak sekali hal-hal yang harus kalian pertahankan ya di sini ya. Terlebih karena di sini kalian nanti akan menemukan sebuah kekecewaan besar untuk urusan untuk urusan keuangan kalian ya. Karena di sini ada Seven of Swords, artinya di sini ada orang licik di antara sosial hidupnya kalian yang mungkin kemungkinan besar ini akan membawa licik tuh dalam artian akan memanfaatkan keuangan kalian lah di situ. Dan dengan adanya Five of Swords di sini juga kalian akan banyak sekali pergumulan, dalam artian kalian tuh bakal banyak konflik di sini. Dan Five of Cups di sini kekecewaan batin yang lumayan cukup dalam. Saya tidak bisa mendeskripsikan segitu detailnya karena seperti yang saya bilang ini kan general reading ya. Jadi bisa jadi this is about orang-orang terdekat kamu yang melakukan ini ke kamu, atau bisa juga ini dari situasi pekerjaan sih sebenarnya ya, yang mungkin bisa lebih saya jelaskan gitu. Namun di sini juga kalau aku lihat ya, dari pekerjaannya kalian juga challenging juga sih sebenarnya. Tapi jangan khawatir, gimana ya? Kamu itu di second pile ini di sini ada King of Cups, ini ada King of Pentacles, ada King of Wands, ada Death, dan ada Three of Pentacles. Ini it means ya, tadi yang mungkin aku soalnya ada dua kemungkinan di sini. Kalian itu memiliki banyak sekali skill di sini ya. Skillnya kalian itu unlimited. Di sini ada three kings loh. King of Cups, ada King of Pentacles, ada King of Wands. Kalian ini sudah benar-benar yakin, kalian benar-benar sudah confident enough bahwa pekerjaan kalian yang sekarang ini, yang kalian lakukan ini akan menghasilkan, akan membawa kalian to the next level of financial situation gitu ya. Tapi sayangnya di sini seakan-akan ya, kalau yang saya lihat pekerjaannya kalian ini, ruang lingkup pekerjaannya kalian ini kurang begitu kondusif sebenarnya. Banyak yang toksik juga di sini, banyak juga yang serakah di sini kalau yang saya lihat gitu ya. To overconfidence is not good as well. Karena ingat, kalian itu jangan sampai merasa di atas awang-awang. Tidak segala sesuatunya itu harus maksudnya janganlah kita memiliki sebuah sisi kesombongan yang segitu tingginya sampai akhirnya kita lupa bahwa di atas kesombongan kamu itu masih ada Tuhan. So what I'm trying to say is that di sini memang nantinya kalian itu akan mengakhiri karena adanya death di sini. Lebih jelasnya kalian mungkin udah 4 sih di sini ya, kalau yang aku lihat ya, sampai segininya banget gitu. Kalian itu udah kepengen banget pindah, kalian itu udah kepengen banget keluar dari situasi toksik ini sebenarnya kalian, karena kalian udah tahu bahwa ini nih nggak cocok nih buat aku gitu loh. Sebenarnya aku tuh ngerasa ada sesuatu hal yang nggak beres gitu, tapi kalian tuh masih belum yakin karena mungkin memang ada beberapa hal di balik semua ini yang kalian masih harus pikirkan gitu ya. Tapi dengan kondisi di mana di sini saya ada lihat ada Death dan Three of Pentacles, it means kalian akan segera, sebenarnya sih di bulan Juni ya, kalian benar-benar akan segera mengakhiri semuanya dan benar-benar mengulang lagi dari awal. Bahkan mungkin kalian akan mungkin di sini kalau dibilang orang tuh udah mau mulai yang baru, ya kalian akan memulai karir yang baru gitu.
Tapi di sini lebih banyak kolaborasi juga sih. Jadi gini, kalian mungkin akan lepas nih ya dari pekerjaan kalian yang lalu ini. Lalu kalian yang akan drive your own self. Kalian yang akan menggiring diri kalian sendiri untuk mendapatkan pekerjaan lain. Nah, ini sih lebih ke usaha ya, karena yang aku lihat ini Three of Pentacles. Ini lebih ke usaha sendiri sih. Dan juga akan ada suatu kolaborasi nanti di bulan Juni ini. Yang jelas ini di luar sikon pekerjaan kalian yang lama ya. Gitu. Karena memang di sini situasi pekerjaan kalian memang sudah benar-benar tidak bagus. Udah benar-benar toxification banget sih, dan jelek nantinya buat untuk performance-nya kalian juga gitu. But it's good kalau misalkan kamu udah tahu apa yang kamu mau dan kamu sudah bisa kamu tuh sebenarnya Virgo itu tipikal yang bisa memilah dan bisa menganalisa segala sesuatu yang dengan baik gitu ya. Cuma terkadang kalian itu terlalu driven sama yang namanya obsesi ya. So your bottom of the deck aja ke Knight of Wands. Knight of Wands ini berarti artinya kalian memang udah bener-bener udah yakin kalian akan menuju ke arah dimana kalian akan mengakhiri semua ini sih sebenarnya. Ada Six of Pentacles, ada Page of Wands lagi, ada The Fool, means a new beginning. That means ya memang benar kamu akan benar-benar lepas nih dari tempat kerja kamu yang sekarang. Karena emang di sini kalau aku lihat nggak kondusif banget sih. Sampai ada death keluar berarti emang benar kamu emang harus udah force. Kamu udah harus memaksa diri kamu untuk keluar dari ranah yang kayak begini. Karena ini tidak akan mengembangkan apapun dari kamu. Baik ini dari posisi finance pun ini jelek banget. Karena ada Five of Cups, ada Seven of Swords, ada Five of Swords. Gila, lu mempertahankan sesuatu yang sebenarnya itu nggak worth it juga untuk dipertahankan. Karena gimana ya, di sekitaran keliling orang-orang di sekitaran lo ini tuh nggak bagus, asli nggak bagus. Seven of Swords ini artinya kelicikan ya. Ada Five of Cups pula. It's no good man. Lo benar-benar harus take control deh. Kalau udah kayak gini nih udah harus make a decision. A quick decision is a must, tapi lu juga harus mikir ini kalau gue decide seperti ini apakah akan membawa kebaikan nggak buat gue gitu loh. Dan itu juga lo harus pikirin. Nah untuk kalian nih, karena gue udah ngeliat ada Four of Wands, bagi kalian yang mungkin sudah berkeluarga, mungkin memang banyak aspek-aspek tertentu di mana memang kalian harus lebih mikirin ini nanti kalau gue berhenti dari tempat kerjaan atau misalkan gue memulai usaha baru dan ini agak di luar jalur gue, akankah ini bisa memenuhi semua kebutuhan keluarganya saya gitu misalkan. It's okay, it's good, tapi memang di sini I have to say and I have to admit ya, mohon maaf, kalian benar-benar akan mulai lagi dari awal. Sebagian dari kalian. Tapi sebagian dari kalian pun kemungkinan besar tidak akan segitu parahnya sih, karena memang ada Three of Pentacles. Jadi setelah kalian keluar nih dari ranah ini, kalian akan mendapatkan langsung sebenarnya sih, kalian akan mendapatkan mungkin di sini tawaran yang lebih baik lagi dan tentunya akan lebih bonafit buat kalian sih. Insya Allah. Ini untuk kalian Virgo di bulan 2021. Oke, kita move on untuk kepala 3 dan kepala 4 untuk percintaannya kalian ya. Di pal ketiga ini khusus kalian yang masih single, dan di pal keempat untuk kalian yang khususnya untuk sudah couples. Terlepas dari kalian itu masih pacaran atau sudah berumah tangga ya. Oke. The bottom of the decknya adalah Ten of Swords ya. Aku cuma mau bilang Ten of Swords ini no good. Di belakangnya ada Eight of Wands, di belakangnya ada Six of Cups dan Justice. Ada yang lagi kena karma ya. Mohon maaf. Lumayan berat sih ini kalian. Kita lihat ya di pal ketiga. Pal ketiga. Pentacles.
Six of Wands, I don't know. Six of Wands. Empress, the Fool. Oke, ini untuk kalian yang di pile ketiga yang masih singles ya. Di sini ada Five of Pentacles, ada Queen of Pentacles, ada The Lovers, ada Nine of Pentacles, dan ada Ten of Wands. Kalian yang masih single di luar sana, ini khususnya untuk Virgo, I can see ya, aku bisa melihat bahwa sebenarnya kalian ini sudah rindu, longing sebenarnya untuk mendapatkan seseorang yang memang benar-benar true ya, benar-benar sincere kepada kalian gitu. Mungkin dulunya kalau yang aku lihat sih kalian emang sedang mengalami suatu kekecewaan, kalian udah mengalami kekecewaan itu, kalian mungkin ditinggal sama pasangannya kalian sebelumnya. Jadi itu sebenarnya kalian itu ditinggalkan dengan luka dalam ya, luka dalam yang akhirnya itu membawa sebuah traumatis tersendiri untuk kalian. Akhirnya kalian tuh kayak sempat ragu untuk memulai kembali gitu ya. Tapi di sini kalau yang saya lihat kalian ini udah berhasil melakukan healing ya. Bahkan mungkin ada yang cepat banget juga nih karena adanya Queen of Pentacles. Di sini nih kalian sudah ibarat kata nih, Queen of Pentacles itu kan seorang ratu. Tentunya kalian di sini sudah belajar dari masa lalunya. Probability-nya adalah kalian di bulan Juni 2021 ini akan bertemu dengan seseorang yang buat kalian tuh yang this is the one, seperti itu. Dan siapapun dia ya, ini mau laki-laki mau perempuan, dia ini nantinya yang akan membawa kalian ke situasi dimana ini yang akan membuat kalian bahagia pada akhirnya. Ya, saya ngeliat ada Nine of Pentacles di sini, ini merupakan suatu kebahagiaan ya. The Lovers juga, kalian akan menemukan dengan orang yang sungguh-sungguh dengan kalian pada akhirnya gitu. Dan dia pun yang akan membawa kalian untuk upgrade sebenarnya. Jadi gini, dalam suatu relationship itu amat sangat penting ya untuk kalian untuk memikirkan bahwa ini orang bisa nggak ya buat aku untuk berkembang untuk menjadi seorang individu yang lebih baik. Jadi kalau yang saya lihat di sini, either kalian nanti akan bertemu dengan twin flame nya kalian, atau bisa juga kalian akan bertemu dengan soulmate-nya kalian. Seperti itu. Karena yang aku lihat di sini, ini orang benar-benar akan membawa kalian to the next level. Benar-benar deh. Karena ada Nine of Pentacles. Dan untuk Ten of Wands sendiri, oke? Ten of Wands sendiri ini merupakan sebuah kartu di mana akan mendeskripsikan bahwa seberat-beratnya nanti beban yang kalian akan pikul ya, dia akan ikut serta dalam mendukung kalian gitu ya. Jadi meskipun nih sekarang ini bagi kalian Virgo yang mungkin masih single di luar sana merasa kayak gue tuh masih ada beban tersendiri loh di sini, kira-kira dia bakalan ikut nggak ya, dia bakalan ikut serta nggak ya dalam untuk mengsupport gue? Jawabannya adalah yes, akan. Karena di sini gue lihat Ten of Wands sendiri sebenarnya ini kartu dimana kartu beban berat ya. Aku nggak tahu kalian memikul apa di sini, tapi yang jelas kemungkinan besar ini masih suatu pertanda bahwa kalian itu sebenarnya masih ada suatu keraguan, masih ada rasa ketakutan. Tapi ini orang sabar, dia benar-benar sabar banget, sabar dan bahkan mengikuti flow-nya kamu. Jadi jangan khawatir ya, ini siapapun yang nanti kalian akan temui di bulan Juni 2021, he or she dengan segala effort dia akan mendukung kamu. Nah, kita move on untuk ke bagian yang couples. Ini untuk kalian yang couples ya. Di pile keempat ini ada Six of Wands, ada Two of Pentacles, ada The Magician, ada The Empress, dan juga ada The Fool. Oke. What I can see
ya dari power keempat ini adalah sebenarnya kalian ini sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi percintaan kalian yang sekarang. Aku melihat banyak sekali dari kalian yang mempertimbangkan, banyak kalian yang menimbang-nimbang. Memang di awalnya kalian itu berdua amat sangat bahagia banget ya, amat sangat bahagia di sini. Tapi ternyata kondisinya setelah kalian mengetahui dikit-dikit gitu ya, ternyata pasangan kalian ini tidaklah sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Ternyata ini yang membuat kalian jadi mempertimbangkan semuanya gitu. Bahkan kalian pun sekarang bisa dibilang apa ya, ini bisa vice versa ya, yang aku lihat di sini. Kemungkinan besar kamu tuh baru tahu gitu loh bahwa ternyata pasangan kamu itu lumayan cukup manipulatif di sini. Karena ada The Magician di sini yang aku lihat ya. Dan ada The Empress. The Empress di sini sebenarnya sih lebih menyatakan bahwa he or she, siapapun dia gitu, dia memang memiliki segalanya, tapi ternyata di balik semua itu terdapat sebuah kondisi di mana kalian baru tahu kalau wow, ternyata pasangan kalian tuh manipulatif sekali di sini. Jadi ini yang membuat kalian tuh jadi kayak menimbang-nimbang, bahkan kalian sekarang lagi mau cari cara gimana caranya supaya kalian bisa keluar dari situasi yang tidak mengenakan ini buat kalian. Karena kalau aku lihat nih dari bottom of the deck-nya aja ada Ten of Swords ya. Untuk kalian yang couples ini artinya kalian itu akan kemungkinan besar akan mendapatkan suatu kondisi di mana kalian tidak menyangka ini akan terjadi sama kalian. Ya. Mungkin di sini akan ada pengkhianatan, triparty ya situation di sini kalau aku lihat. Dan di sini ada Eight of Wands. Eight of Wands ini dimana kamu sebenarnya tuh lagi juggling banget loh untuk mencoba untuk mempertahankan semuanya, untuk mempertahankan kondisi bahwa ya oke, saya udah tahu kamu seperti ini, tapi ya mau nggak mau saya harus melawan gitu ya, harus melawan kondisi bahwa ya cobalah untuk bisa mempertahankan karena memang mungkin kondisinya memang sudah terlalu jauh di sini. Tapi kalau yang aku lihat dari kartu kamu sendiri ini ada the Fool. The Fool ini artinya kamu udah dalam kondisi yang memang tadi yang saya bilang, kamu sudah ibarat kata udah pengap gitu loh, udah udah kepengen keluar banget dari situasi yang tidak mengenakan ini sama sekali gitu. Karena either ways gitu ya, kalau yang saya lihat either gitu ya, pasangan kamu ini terlalu toksik banget atau ya terlalu apa ya, terlalu menggerogoti kamu kalau yang aku lihat di sini gitu loh. Makanya kenapa di sini kamu berkeinginan sekali untuk keluar dari situasi yang tidak mengenakan ini, karena ada yang Ten of Swords juga, ada Eight of Wands, pertahanan ya di sini. Kalau untuk Eight of Wands lalu ada Six of Cups. Six of Cups. Six of Cups ini unik ya. Saya hanya bisa bilang mungkin ada dari kalian ini yang berpikiran ingin kembali ke orang lama. Lalu ada Justice. Wow. Justice ini bisa dibilang kartu yang tidak mengenakan, tapi mau nggak mau mungkin memang udah saatnya kalian dibukakan dengan realita yang sebenarnya. Karena tadi yang saya bilang adanya The Magician ini. Nah, The Magician ini kartu yang unik juga ya. Dia bisa meaningnya tuh bisa ada banyak gitu ya. Tapi kalau di sini yang saya terima dari visionnya saya sendiri, dan dengan ada kombinasi dengan sama si Justice ini, saya merasa kayak kamu tuh baru ngeh gitu loh. Kamu baru menyadari bahwa wow, selama ini kondisi yang saya jalani dengan kamu ternyata tidaklah seperti apa yang saya pikirkan gitu. Bahkan kamu di sini mungkin lagi bener-bener kalau dibilang apa ya, kayak lagi berpikiran gitu loh bahwa saya udah mengambil keputusan yang salah di sini. Kamu masih kepikiran sama orang lama. Bahkan kamu kepikiran untuk mengakhiri sama si orang ini, dan kamu benar-benar ingin mendapatkan sebuah kebebasan kamu itu lagi gitu. Suatu kebebasan di mana kamu ingin mengulang kembali sebenarnya sih bukan mengulang kembali, tapi kayak memulai kembali
memulai kembali kondisi di mana kamu ingin memperbaiki semua situasi yang pernah terjadi gitu ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang merasa kayak gue mengambil keputusan yang cukup amat sangat salah di sini dan amat sangat fatal di sini ya, karena kalian dapat justice nih. Justice-nya artinya kartu kebenaran. Kalian mendapatkan suatu kebenaran yang ternyata lumayan cukup membuat kalian tuh tercengang sebenarnya. But it's okay. Itulah yang namanya hidup ya. Kita udah pastinya akan kita pasti memiliki sebuah keputusan. Nah, terkadang keputusannya kita ini bisa dibilang keputusannya bisa salah, atau bisa saja memang ini merupakan keputusan yang tidak begitu tepat untuk kalian jalani. Pada akhirnya kalian baru menyadari itu. It's okay. Yang penting kalian menyadari itu dan kalian mencoba untuk forgive yourself. Untuk kalian yang para couples, aku sih hanya berharap kalian berdua benar-benar bisa menangani situasi ini dengan baik ya. Semisalkan pun kalian ingin mengakhiri, akhirilah dengan baik. Kalaupun ingin rekonsiliasilah juga dengan sebaik-baik mungkin ya. Karena saya yakin yang namanya suatu kendala, suatu pergumulan gitu ya, itu tidak ada solusinya, itu nggak mungkin. Pasti ada jalan keluarnya. Hanya saja ini semua tergantung sama kalian. Kalian mau caranya seperti apa, seperti itu ya. Oke, aku mau baca oracle cardnya kalian. Virgo di bulan Juni 2021, pesan apakah yang ada untuk para Virgo? Oke. Fire magic. Follow your dreams. Cleansing body and spirit. Out of the deck, charge and focus. Alright. Aku langsung aja ya untuk healingnya kalian juga sekalian. Virgo bulan Juni 2021. Virgo bulan Juni 2021. Healing. Sadness, aduh. Paling sedih saya kalau dapetin oracle cards yang kayak begini deh, cycles. Baiklah, kalau gitu. Bottom of the deck, pride. Saya said, kalau kalian terlalu keseringan bergumul sama ego, sama gengsi, beginilah jadinya. Dan di bawahnya ini ada temptation. Temptation ya, memang terkadang yang namanya godaan itu sulit sekali untuk ditepis. Tapi ya sudahlah, mau diapain lagi. Kita lihat ya, untuk oracle cards-nya kali ada change and progress. Oke, berarti akan ada perubahan. Accept love. Prayers and wishes. Baiklah. Oke. Untuk oracle cards-nya kalian ya, buat para Virgo di bulan Juni 2021, di sini aku melihat bahwa kalian ini sudah lumayan cukup progres dalam kondisi batinian ya. Mungkin di antara kalian ini memang sudah mengalami kondisi yang memang sulit ya, baik itu dalam kondisi percintaan maupun dengan keuangan dan juga situasi pekerjaan kalian. Makanya di sini kalian belajar bahwa yang namanya fire magic ini lebih kayak untuk semangat ya, semangat yang berkobar. Fire, api. Di sini dinyatakan bahwa
ya memang yang namanya suatu semangat ya, semangat dan keinginan yang begitu dalamnya itu memang itu bisa membawa kalian kemana saja. Dalam artian kalian tuh bisa sampai ngedobrak beberapa pintu di depan, bahkan karena kalian udah eager kalian akan melakukan apapun itu. Tapi ingat, yang namanya api, kalau kalian berapi-api itu pun kalau terlalu panas, terlalu banyak ya, itu juga akan membakar diri kamu sendiri, yang akhirnya kamulah yang rugi di sini. So dibilang adalah bahwa kalian itu harus ingat untuk selalu membersihkan diri. Membersihkan diri di sini adalah untuk cleansing, lebih kayak ke tahap cleansing untuk jiwa dan raga kamu di sini ya. Untuk selalu ingat untuk grounding terus di sini dalam artian. Dan di sini juga ada follow your dreams, artinya ya tadi, ikutilah kata hatimu. Ikutilah apa yang menurut kamu nyaman, ikutilah apa yang menurut kamu inilah jalan gue di sini. Ikuti semuanya di sini, karena di sini kamu memang diminta untuk ikutilah kata hatimu. Follow your dreams itu kan mengikuti mimpi kamu ya. Berarti dengan artian mimpi atau suatu keinginan itu kan sudah berada dalam hati kamu dan sudah ada berada dalam pikiran kamu. Artinya yaitu udah lebih ke taraf bahwa lu punya kata hati atau intuisi, ya lu jalanin, lu ikutin apa kata intuisi lu ini gitu. Agar dan maksudnya aku tuh, biarkanlah intuisi kamu yang nge-guide kamu, membimbing kamu di sini, supaya setidaknya kamu tuh tidak merasa gue bener gak ya jalan ke sini jalan ke sana, seperti itulah biasanya gitu. Nah, untuk healingnya kamu, healing message-nya kamu di sini memang kebanyakan dari Virgo untuk saat ini memang lagi dalam tahap healing. Healing itu tuh kayak menyembuhkan diri, sedang dalam penyembuhan, karena beberapa dari kalian kaum Virgo sedang mengalami sebuah kekecewaan yang amat sangat dalam di sini karena adanya kartu the sadness ya. Kekecewaan, kesedihan, kepedihan, ini kalian benar-benar merasa kayak kenapa sih kok ini harus terjadi sama aku gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kalian berpikir lagi ke belakang, sebenarnya ini kan udah menjadi decisionnya kalian. Apapun ya di sini yang kalian sedang hadapi sampai segininya, itu artinya ini sudah menjadi resikonya kalian. Kalian yang sudah memutuskan untuk menjalani ini semua ya, berarti artinya memang kalian harus hadapi ini dengan bijaksana, dengan hati yang lapang, dan harus legowo dengan kondisi apapun yang terjadi di depan sana, karena memang ini merupakan bagian dari siklus kehidupan kamu. Ini ada cycles di sini. Jadi jangan khawatir ya, bagi kalian yang mungkin yang merasa I just made a huge bad decision in my life, normal. Kita masih manusia di sini. Jadi that is your life purpose adalah menjadi orang yang lebih baik lagi, bukan? Jadi di sini aku hanya bisa menyarankan, ikutilah semua siklus kehidupan kamu, ikutilah semua jalan-jalan yang memang, maksud saya, ikutilah jalan kehidupan kamu yang memang semestinya harus kamu jalankan, karena memang ini sudah menjadi takdir kamu. Seperti itu. Aku hanya bisa bilang seperti itu karena memang ya memang ini sudah menjadi decision kamu. Ya kamu jalanilah semuanya, baik bagi kalian yang mungkin sekarang ini masih dalam tahap membayar karma kehidupan, jalanilah dengan baik. Dan jangan melakukan hal yang instan. Karena dengan hal yang instan kamu tidak akan mendapatkan apapun di sini. Ya. Change and progress artinya memang akan ada sebuah perubahan ya, perubahan dan juga sebuah progres dalam kehidupan kamu di sini, dan kemungkinan besar di sini kamu sedang diajari untuk lebih menghargai lagi yang namanya cinta sejati, lebih untuk bisa menghargai diri kamu, lebih untuk bisa menghormati diri kamu. Accept love di sini tuh banyak kemungkinannya ya, maksudnya banyak option, dalam artian ini bisa menggambarkan di mana kamu memang diminta untuk lebih bisa menghargai diri kamu, self respectnya kamu, self love-nya kamu, dan
juga kamu juga sedang diajarkan bahwa ternyata cinta sejatinya kamu itu ternyata ada di sana, tapi kamunya yang dibutakan dengan hal-hal yang sebenarnya aku sih hanya bisa bilang mungkin kamu mendapatkan suatu godaan ya, terus kamu kemakan sama godaan tersebut, ya akhirnya kamu mau nggak mau deh kamu harus jalani semuanya kan, harus jalani resikonya gitu. Tuh ada prayers and wishes, affirmation for growth ya. Ini memang sudah menjadi siklus perjalanan hidup kamu. Ini memang takdir kamu untuk kamu jalani supaya kamu bisa supaya kamu bisa lebih dewasa lagi nanti ke depannya. Ada pride. Virgo, please turunin ya ego kalian dan gengsi kalian ya. Nah, ada temptation juga nih. Berarti memang dulunya kamu tuh kena godaan. That's why kondisinya kamu sekarang seperti ini untuk di bulan Juni. Tapi ini tentatif ya, dan seperti yang saya bilang ini kan kolektif semuanya yang saya terima energinya. Jadi belum tentu ini berlaku untuk semua Virgo. So anyways, kalau dari kalian merasa ini tidak resonate ataupun tidak menyambung, feel free ya, silakan untuk menghubungi aku. Aku sudah menuliskan nomor kontakku di bawah description boxnya aku. Dan terima kasih para viewers dan juga kaum Virgo yang sudah tune in di video aku dan jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share. Dan juga jangan lupa ya untuk pencet tombol bell biar kalian semua bisa mengikuti update dari video-videoku. Thank you guys. I'll be seeing you soon next month. Bye.